malam yang dicari-cari umat muslim. Kedatangannya yang dirahasiakan menjadikan umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan lamanya. Ketika waktu itu, surat Al-Qadar ini berawal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pada para sahabatnya bahwa para Bani Israel beribadah tanpa maksiat selama 80 bulan berturut-turut. Kemudian para sahabat berkeinginan agar hal serupa juga terjadi atau dijalani oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian turunlah surat Al-Qadar melalui malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya bisa melakukan itu dengan melaksanakan ibadah di satu malam, yang satu malam itu bernilai 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Satu malam yang dimuliakan itu bernama Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan lamanya, dan hanya terjadi pada bulan Ramadan. Tak heran, banyak umat muslim terus berlomba-lomba dalam kebaikan demi bisa mendapatkan berbagai keutamaan dalam malam Lailatul Qadar. Meski demikian, tidak ada seorang makhluk hidup di muka bumi ini yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar terjadi. Tujuannya adalah agar manusia terus berusaha meningkatkan ketakwaan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cara tersendiri menyambut malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus meningkatkan ibadahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha min asril awakhir." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. 10 malam terakhir Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk beribadah. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Rasulullah lebih fokus beribadah pada malam-malam tersebut dan menganjurkan umatnya untuk meningkatkan ibadah pada malam-malam tersebut. Amalan pada malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar pun bukan hanya dengan sholat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan?" Jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berdoalah,
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai saudara, amalkan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan membaca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar turun, namun amalan ini bisa terus dilakukan sepanjang Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar selalu menjadi misteri tersendiri karena tanggal kedatangannya yang tak bisa dipastikan. Lantas, bagaimana cara raih Lailatul Qadar? Cara raih Lailatul Qadar perlu dilakukan dengan usaha keras dan tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan intensitas ibadah, terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan. Cara raih Lailatul Qadar terbaik adalah menghidupkan seluruh malam Ramadan dengan ibadah. Cara raih Lailatul Qadar dapat dilakukan dengan menjalani amalan-amalan tertentu. Amalan ini pada intinya adalah langkah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di masjid dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf adalah momen untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan serangkaian ibadah. Ada beberapa syarat untuk sahnya iktikaf, antara lain beragama Islam, sudah balik, dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa, dan memiliki niat iktikaf. Iktikaf saat bulan Ramadan dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beri iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Waktu iktikaf yang lebih afdal adalah di akhir-akhir Ramadan, yakni 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis Aisyah yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Kegiatan belajar, membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran merupakan salah satu cara raih Lailatul Qadar yang dapat dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menghampiri kalian di hari kiamat sebagai syafaat. Yang kedua, menunaikan sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Setelah sholat tarawih dan tadarusan, kita bisa tidur terlebih dahulu, lalu saat tengah malam atau menjelang sahur, bangun untuk menunaikan sholat malam. Dengan menunaikan ibadah sholat malam ini, maka peluang untuk mendapat malam Lailatul Qadar juga akan meningkat. Fokuskan ibadah untuk mendekatkan diri. Yang ketiga, perbanyak doa. Perbanyak doa di malam-malam sepertiga terakhir bulan Ramadan untuk meningkatkan peluang meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Yang keempat, perbanyak taubat. Manusia tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Mumpung masih ada waktu di sepertiga terakhir Ramadan, isi malam-malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak taubat dan permohonan ampun. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berkahnya akan sangat luar biasa. Selama masih ada waktu dan kesempatan, manfaatkan setiap waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan amalan. Yang kelima adalah menghidupkan malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir di bulan Ramadan." Sebagian besar ulama menjelaskan, jika malam Lailatul Qadar umumnya datang di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, meski begitu tidak menutup kemungkinan bahwa malam penuh kemuliaan ini akan datang di malam-malam genap. Dibutuhkan usaha keras dan tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan intensitas ibadah, terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan hadis riwayat Muslim dari Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkat amal ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Intinya adalah ketika kita meraih yang namanya Lailatul Qadar, janganlah kita pesimis dengan pertanyaan, bisakah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Yakinlah dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya malaikat di malam tersebut di muka bumi lebih banyak daripada jumlah batu kerikil." Wallahu a'lam bishawab.